Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat-Nya kita dipertemukan kembali dalam suasana hening menjelang berkumandangnya azan maghrib. Waktu ini adalah waktu mustajab, waktu terbaik untuk kita merenung dan mempersiapkan diri menghadap Sang Pencipta. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di sore ini kita akan merenungi sebuah kunci sukses yang diajarkan oleh Islam, yaitu keseimbangan antara usaha yang terencana dan kepercayaan yang teguh, yakni strategi dan iman, kunci sukses dalam setiap perjuangan hidup. Pendengar, dalam hidup ini kita dihadapkan pada dua pilihan cara mencapai tujuan. Apakah hanya mengandalkan usaha keras tanpa doa, atau hanya berdoa tanpa bergerak? Islam mengajarkan kita untuk menyatukan keduanya, yaitu strategi atau takbir dan iman atau tawakal. Strategi atau ikhtiar adalah upaya lahiriah yang optimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada umatnya yang malas dan pasrah tanpa berusaha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan terbaik dalam perencanaan, baik dalam berdakwah, berdagang, maupun memimpin perang. Ketika kita punya cita-cita, rencana bisnis, atau tugas keseharian, kita harus menyusun strategi terbaik, yakni pertama, analisis. Pelajari medan, kenali kelebihan dan kekurangan kita. Kedua adalah perencanaan. Susun langkah-langkah yang logis dan sistematis. Dan ketiga adalah kerja keras. Kerahkan seluruh potensi yang kita miliki. Ingatlah sabda Nabi, ikatlah untamu dan bertawakallah. Perintah untuk mengikat unta adalah perintah untuk berstrategi dan berikhtiar. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Setelah kita mengikat unta kita, barulah datang perintah untuk bertawakal. Tawakal adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, strategi tanpa tawakal akan melahirkan kesombongan dan kekhawatiran yang berlebihan. Sebaliknya, tawakal tanpa strategi hanya akan melahirkan kemalasan dan angan-angan kosong. Tawakal berfungsi sebagai benteng ketenangan. Ia menghilangkan kepanikan karena kita yakin hasil akhirnya adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal juga berfungsi sebagai penyempurna ibadah. Ia menjadikan usaha kita bernilai ibadah, bukan sekedar ambisi duniawi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini jelas menempatkan azam, membulatkan tekad, yaitu strategi atau usaha sebelum tawakal, bertawakal. Kita harus bekerja dulu, baru menyerahkan hasilnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita teladani prinsip ini, menjadi muslim yang cerdas dalam berstrategi, namun tetap rendah hati dan kuat dalam bertawakal. Gunakan pikiran yang Allah anugerahkan untuk merencanakan, dan gunakan hati yang beriman untuk berserah diri kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap usaha dan strategi kita, serta menerima segala tawakal yang kita haturkan. Waktu maghrib akan segera tiba. Marilah kita persiapkan diri untuk menunaikan sholat, memohon ampunan,
dan memanjatkan doa, memohon kepada Allah agar perjuangan kita hari ini diterima sebagai amal soleh. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.